Halo Ibu, Hai, Mbak makasih Wiwis. udah meluangkan waktu. Sekarang ngapain aja? Sekarang yang pasti saya kerja, Mbak. Tujuannya pasti buat keluarga saat ini. Kalau untuk saat ini ya alhamdulillah bisa sampai di level senior manager di JBL, pasti banyak tangan yang bantuin. Dari sisi atasan, mungkin tim juga banyak pengaruhnya. Lebih ke tim dan mau di cabang atau mau di pusat, itu yang banyak berperan besar ke siapa saya sekarang gitu. Saya awalnya lulus SMA, cita-citanya pengen jadi dokter. Oke. Tapi karena banyak keterbatasan, terlebih ke ekonomi, sehingga ya sudah, saya kasihan sama orang tua juga. Orang tua saya single parent, kebetulan beliau kerja sebagai ART kalau sekarang ya, asisten rumah tangga. Kalau dulu pembantu. Jadi ya sudahlah, saya turunin egois sedikit untuk nggak minta harus jadi seperti yang saya cita-citain. Terus beliau cariin saya kerja ke temen-temennya, kenalannya lah. Ya nggak kerjaan buat anak saya. Akhirnya saya dapat disuruh kerja di jaga rental VCD, nggak jauh dari rumah. Cuman di situ saya lihat kerjanya monoton. Ya cuman jaga, ada orang datang dilayanin, nggak ada lebih, kayak saya nggak dapet feel-nya, saya nggak dapet saya harus ngapain sih kerja itu. Nggak ada tantangannya gitu. Nggak ada tantangannya, benar. Akhirnya lebih ke ya sudah deh, males-malesan. Kalau disuruh kerja libur rukonya gitu. Akhirnya ibu saya mungkin ngelihat anak ini nggak semangat lagi, akhirnya lebih dititipin ke kakak saya. Kakak saya itu sudah kerja di kantor, lebih ke, kalau dia produk, bukan kayak kita kan jasa. Dia produk, terus dititipin. Kebetulan hari itu PT-nya dia, kantornya dia sedang kerjasama dengan PT Jasa Berdikari Logistik yang sekarang saya kerja. Lalu dititipin lah, titip adik saya. Ketemulah saya dengan Kak James Budiarto. Saya waktu itu sebagai admin lah, admin gudang atau merangkap kasir yang setiap minggu saya harus hitung pekerjaannya anak-anak helper gudang. Lebih ke admin waktu itu. Tapi sambil berjalan saya belajar untuk stok gudang itu gimana sih. Terus secara di Excel, secara stok itu harus gimana sih. Sampai ke supir berangkat, harus melihat jam mereka berangkat. Berangkat ke sini harus jam segini, berangkat ke toko ini harus jam segini. Saya lihat banyak yang saya nggak ngerti dan saya pengen belajar. Akhirnya dari teman-teman supir, helper di sana banyak belajar. Terus JBL ada pegang project lagi, buka cabang baru di Berbek, daerah Berbek, Rungkut Industri, bisnisnya Alfamidi. Saya diminta Pak Jem untuk coba bantu yang di Alfamidi. Akhirnya saya waktu itu masih menjadi admin karena saya punya leader, punya tim yang lain. Banyak di situ yang harus saya belajarin. Sampai akhirnya ada di satu titik saya punya kesempatan untuk menggantikan leader saya sebelumnya. Karena leader saya itu harus pindah ke mutasi ke Jakarta. Dan di saat itu akhirnya JBL mempercayakan cabang di Berbek itu ke saya dengan tim yang saat itu ada. Itu awal mula saya banyak dunia ekspedisi, nggak hanya adminnya di situ. Mengenal supir, mengenal customer, mengenal timnya sendiri selain supir. Di situ sih Mbak Wiwis. Karena banyak di situ yang saya lihat aku nggak ngerti ini. Boleh nggak saya ngerti? Boleh nggak saya? Dan kebetulan mungkin secara lapangan ada peluang buat saya untuk mengerti hal itu dan mengaplikasikan. Kayak tim helper ada yang izin atau sakit sehingga lapangannya kurang orang untuk menghitung barang. Coba dari belajar kemarin, oh ternyata begini, ya sudah aku yang hitung.
Terus tim kasir ada yang nggak masuk atau harus sampai lembur, sedangkan waktu itu kasihan kalau sampai lembur dia udah kerja dari pagi. Ya sudah, kita coba belajarin. Terus pernah juga dibawa sama tim leader saya untuk mengerti meeting koordinasi itu apa, yang dibahas apa aja. Akhirnya ya makanya dari awal mungkin saya bilang teman-teman dan tim yang banyak support bantu saya sampai seperti hari ini. Makanya untuk di awal jaga cuma sekedar jaga sebagai, mungkin sekarang bahasanya SPG gitu ya, kurang keluar, nggak apa sih, nggak betah ngapain kerja, sini? ngapain gini doang gitu. Iya. Ya, akhirnya dari situ. Dan yang paling buat saya untuk lebih lagi itu ke almarhum ibu saya, karena saya ngelihat waktu itu beliau masih sehat. Saya ngelihat dia perempuan. Mungkin banyak kisah hidupnya dia yang hidup sendiri, hanya sebatas menjadi ART waktu itu. Mungkin banyak kanan kiri yang kurang enak, dan sebagian saya dengar itu, jadi saya bertekad untuk ya aku harus bisa lebih dari ibu aku. Itu aku harus bisa setidaknya mengangkat derajat ibu aku, supaya yang dulu pernah meremehkan ibu saya, kita sekarang bisa bantu kalian, lebih ke situ. Saya pernah menangis di belakang mobil. Waduh, udah nggak Karena ketampung saya nih. pernah mencat orang dan keputusan ya keputusan. Kenapa orang itu dipecat juga ada dasarnya. Memang sudah kita nggak bisa nolong dia. Kenapa saya menangis? Satu hal yang bikin dia waktu itu terakhir pamit, nggak bisa dibantu, Bu. Saya punya anak istri yang harus saya hidupin. Saya jadi ngajanya, apa saya salah ya ngambil keputusan? Tapi apa yang sudah kamu lakukan itu salah dan nggak bisa ditolerir mau pakai apapun. Ya akhirnya saya tetap bersikukuh untuk tegas, nggak bisa. Keputusan sudah bulat, dan ini juga kamu sudah menyadarin kenapa ada kejadian seperti ini. Keputusan perusahaan diambil juga kamu tahu persis kenapanya. Tapi di satu sisi saya itu kayak saya salah kali ya. Saya udah mutus rezekinya orang. Akhirnya saya ketemu dengan teman yang jaga di sana juga, khususnya waktu itu timnya dari customer kita. Dia ngasih tahu bahwa itu beratnya menjadi seorang atasan. Kamu ada sesekali mengesampingkan urusan emosi sebagai manusiawi, tapi secara profesional itu nggak bisa digabung. Jadi harus belajar tegas di situ. Jadi di situ ya oke. Dan mungkin akhirnya terkenal jadilah orang yang tegas dan jahat sih sekarang. Ya sebenarnya nggak suka dapat kategori itu kan, tapi harus semakin kesini memang semakin banyak orang yang kita urus, semakin banyak juga permintaan dan semakin berat untuk melurusin menjadi satu. Pertimbangannya makin banyak, tapi profesionalmu nggak bisa digabungin loh dengan manusiawi. Itu hal yang beda. Manusiawi awalnya saya kok saya jahat, tapi setelah dapat masukan dari Pak James, dari teman-teman, dan melihat langsung bahwa memang salah, itu keputusan memang sudah benar harus diambil seperti itu, ya di situ saya ngelihat oke, berarti profesional tegas bukan berarti kita nggak manusiawi. Itu Lebih satu hal yang, dua hal yang berbeda, nggak bisa digabungin. Saya pernah waktu itu dibikinin satu buku sama teman saya, Pak Dedek namanya. Bu mau bikin buku nggak? Dan bukunya itu masing-masing punya seperti mungkin moto ya. Saya bilang bahwa selesaikan masamu dengan baik. Karena setiap orang buat saya punya masa. Waktu itu mungkin saya bisa dipercaya menjadi dari admin ke leader. Mungkin orang lain melihat masa saya menjadi admin cukup baik sehingga bisa naik menjadi jenjang berikutnya. Sama di masa sekarang pun juga mungkin saya juga nggak bertahan lama karena banyak generasi yang selanjutnya. Prinsipnya satu, jujur, disiplin, dan manfaatin waktumu di saat kamu punya masa untuk mengerjakan
Karena kalau kita udah pinter baik tapi nggak punya masa untuk mengerjakan itu, atau masanya udah lewat ya percuma, sudah nggak kelihatan. Mungkin untuk menjadi satu manajer atau karyawan yang punya level tinggi bukan satu hal yang nggak mungkin, tapi banyak peluang lain yang bisa kita dapetin tanpa harus menjadi karyawan gitu. Banyak yang harus bisa, ya saya karyawan saat ini, tapi kan juga sudah harus punya cita-cita. Di luar menjadi karyawan itu, bagaimana kita akan melangsungin hidup kita. Masa yang tadi itu ya Bu. Iya. Selesaikan masamu dengan baik dan keluarlah saat masamu sudah selesai. Mantap, itu udah closing quotes yang bagus. Terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih. Terima kasih.